Kalau ada uang, ada rezeki. Kalau tidak ada uang, tidak ada rezeki. Kalau ada uang, ada rezeki. Kalau tidak ada uang, tidak ada rezeki. Kalau ada uang, ada rezeki. Kalau tidak ada uang, tidak ada rezeki. Sudah terrekam di kepala kita. Makanya orang cakap, aku nggak ada rezeki hari ini. Berarti tak ada uang. Kalau ada uang, ada rezeki. Tak ada uang, tak ada rezeki. Oke. Sekarang aturan baku itu kita terapkan. Ada uang, ada rezeki. Tak ada uang, tak ada rezeki. Di zaman itu ada laki-laki yang ada uang, namanya Qarun. Ada laki-laki yang nggak punya uang, namanya Musa. Sekarang yang dapat rezeki siapa? Qarun. Yang tak punya rezeki? Musa. Nah, inilah contoh-contoh jahiliyah. Mindset, main otak, settingan otak kita memang udah dirusak. Kalau itu standar kita pakaikan ke dalam sejarah Nabi, berarti yang dapat rezeki itu Qarun. Sedangkan Nabi Musa tidak dapat rezeki. Betapa menyesatkannya. Makanya yang perlu diluruskan itu otak. Main, otak, settingan, aturan otak itu mesti diluruskan. Tapi ada juga yang bilang mindset itu artinya main, otak, setan. Mindset, otak, setan. Kalau ada kuasa, ada rezeki. Kalau tidak ada kuasa, tidak ada rezeki. Kalau berkuasa, berarti dapat rezeki. Kalau tidak berkuasa, berarti tidak dapat rezeki. Sudah terekam di kepalanya. Ada kuasa, ada rezeki. Tidak ada kuasa, tidak ada rezeki. Kalau itu dijadikan standar dan diterapkan pada kisah Nabi Ibrahim, Namrus berkuasa, Nabi Ibrahim tidak berkuasa, malah dibakar oleh Namrus. Pertanyaannya, kalau dipakai yang metode tadi, siapa yang dapat rezeki? Namrus. Siapa yang tak dapat rezeki? Ibrahim. Berarti ada yang salah dengan cara berpikir kita. Tadi tentang uang, Qarun dengan Musa. Tentang kuasa, Namrus dengan Ibrahim. Ada jodoh, ada rezeki. Tak ada jodoh, tak ada rezeki. Kalau ada jodoh, berarti ada rezeki. Kalau punya istri, ada rezeki. Tak punya istri, jomblo. Nabi Isa ada istrinya? Enggak ada. Nabi Yahya tak ada istrinya. Masa Nabi enggak dapat rezeki? Mesti diluruskan cara berpikir kita. Lalu rezeki itu apa? Apakah rezeki itu uang? Apakah rezeki itu kekuasaan? Apakah rezeki itu istri? Rezeki adalah semua yang membawa kita kepada mendekatkan diri menuju Allah. Itulah rezeki. Kalau dengan kekuasaan kita bisa dekat dengan Allah, berarti kekuasaan kita rezeki. Kalau dengan istri kita bisa dekat dengan Allah, kalau punya suami kita dekat dengan Allah, berarti itu adalah rezeki. Kalau kita punya harta, kita bisa bangun masjid, bangun pondok pesantren, buat beasiswa tahfiz gratis, berarti dengan harta bisa dekat Allah, rezeki. Tapi kalau punya harta hanya untuk dugem, dugem artinya duduk sambil gemetar. Kalau dengan punya pasangan hanya sekedar untuk mabuk bareng, itu bini kau. Iya, di mana kalian jumpa? Kami sama-sama sakau kemarin. Itu bukan rezeki. Itu apa namanya? Istidraj. Tolong luruskan cara berpikir. Makanya tadi saya tanya, sudah makan siang atau belum? Karena ini tema agak berat sedikit. Kira-kira yang saya sampaikan bisa dipahami? Oke, kalau gitu kita ulang sekali lagi. Saya kalau ngajar di kelas dulu di kampus, saya tanya mahasiswa, paham? Tidak Pak, ulang 2 kali. Paham? Tidak Pak, ulang 3 kali. Udah 3 kali ulang, aku bilang, kalau ku lanjutkan ini 2 gendangnya. Kalau tak aku gila, kau gila, aku bilang. Rezeki, jodoh,
anak, jabatan, harta belum tentu sebagai rezeki. Dia bisa jadi istidraj. Fir'aun punya kekuasaan, Namrus punya kekuasaan, Karun punya harta, tapi tidak sebagai rezeki. Dia hanya sebagai azab. Semakin banyak, semakin hebat, dia hanyalah sebagai azab. Lalu yang disebut dengan rezeki itu apa? Semua yang mendekatkan kita kepada Allah, maka itu disebut sebagai rezeki.